Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita boleh menaikkan syukur kita kepada Allah kita. Seperti pujian yang kita sudah naikkan, kasih Allah itu sungguh terbukti bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari kita ambil waktu sejenak menaikkan ucapan syukur dan penyembahan kita atas Allah yang telah menebus hidup kita, memberikan kita hidup yang baru. Inilah syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terus tolong kami anak-anak-Mu boleh menjalani hidup ini dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur dan dengan hati yang senantiasa menyembah kepada Engkau. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang tolong dan memberkati. Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, yang menolong kami untuk menghidupi firman-Mu. Tuhan juga tolong dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya boleh menjadi Allah Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Bentar ya saudara, mimbarnya kurang tengah. Oke, orang OCD begitu saudara ya, jadi kalau agak begini susah. Saya sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya tidak tahu saudara ngerasain atau tidak rasain, 1 bulan kita sudah lalui di tahun 2026. Cepet ya. Kayaknya baru aja. Saya merasa semalam saudara waktu saya mau tidur saya baru ngerasa kayaknya saya baru aja khotbah ya. Kok besok udah khotbah lagi begitu. Dan saya terakhir khotbah itu di akhir tahun saudara. Akhir tahun 2025. Dan sekarang sudah 2026 tapi udah lewat 1 bulan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Jawab baiknya itu dengan baik. Atau baik. Jawab baik dengan semangat bukan karena situasi hidup yang baik. Bukan sekedar itu, tapi baik karena tahu Allah yang baik menyertai kita. Baik yang mana saudara? Saya berdoa kiranya saudara tetap menjadi anak-anak Tuhan yang ketika ditanya apa kabar, saudara menjawab baik dengan nuansa baik karena saya tahu Allah yang baik menyertai saya. Amin. Saudara, 1 Februari 2026 adalah tanggal hari ini. Dan ini menjadi hari yang sangat istimewa bagi saya, apalagi saya diberikan kesempatan untuk khotbah hari ini. Bukan berarti khotbah-khotbah yang lalu tidak bersyukur, tidak istimewa saudara. Tapi hari ini sangat spesial bagi saya. Ada yang tahu kenapa? Bukan ulang tahun saya saudara, masih lama ulang tahun saya ya. Tapi kalau mau dirayain dari sekarang gak apa-apa, saya terima hadiah gak apa-apa begitu ya. Saudara, 1 Februari 2010, saya memulai perjalanan pelayanan saya di GKKK Solo. 1 Februari 2010 saya datang ke Solo sebagai seorang, bukan mahasiswa ya, seorang hamba Tuhan fresh graduate yang baru saja melayani 1 tahun di gereja asal saya, lalu kemudian saya ke sini. Saudara, tanpa terasa 16 tahun Tuhan sudah memimpin perjalanan saya sampai hari ini. Maka saya katakan hari ini istimewa kalau saya diberikan kesempatan khotbah. Bukan hanya saya bersyukur untuk 16 tahun penyertaan Tuhan. Tapi saya mau gunakan kesempatan ini menjadi kesempatan bagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kepada majelis, kepada seluruh jemaat. Saudara, saya sangat menyadari kalau saya boleh ada sampai hari ini. Bahkan Tuhan izinkan untuk boleh menyandang gelar sebagai seorang pendeta, nanti akan memimpin perjamuan. Saya tahu itu bukan karena saya hebat, saya bisa. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu dihidupi oleh Bapak Ibu Saudara yang terus berproses bersama dengan saya di dalam kehidupan pelayanan saya. Maka terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya, sudah membentuk saya.
Saudara yang kenal saya 16 tahun lalu dibandingkan dengan Evian yang sekarang, saya bisa katakan banyak sekali berubah. Dulu awal-awal saya datang, saya ini orangnya introvert, habis-habisan saudara ya. Bukan hanya habis tapi habis-habisan. Saya sangat takut menyapa orang, saya takut ketemu orang baru. Tapi sekarang walaupun tidak sesupel pendeta Nila ya, tidak sesupel Boksu Nila, tapi saya belajar untuk itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam proses hidup saya. Dan saya semakin menyadari saya sudah tua ketika melihat anak-anak remaja yang tadi nyanyi saudara ya. Beberapa di antara mereka dulu pernah saya ajar kelas 1 SD-nya saudara. Sekarang sudah remaja, artinya sudah semakin, siapa bilang, semakin berhikmat saya saudara ya. Menolak tua. Saya sangat bersyukur melihat mereka. Ketika mereka juga boleh ikut SYC, satu kegiatan yang boleh menolong mereka mendalami, menghidupi, meresapi kembali kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang pengen tahu perjalanan mereka selama di SYC, jangan lupa nonton podcast di channel YouTube GKKK. Mereka sudah podcast cerita pengalaman mereka. Dan biarlah ini boleh menolong setiap kita sekali lagi menghidupi akan kasih Allah. Seperti tema yang kita akan renungkan hari ini yaitu tentang janji kasih yang digenapi. Saudara, Alkisah ada seorang pria tua yang tinggal sendirian di sebuah kota kecil, kota yang ya kalau mau dibilang kota tidak berkembang begitu ya. Pria tua ini tidak punya siapa-siapa, dia hidup sendiri dan dia ini tinggal di rumah yang kecil sederhana. Tiap hari kegiatannya sama, tidak ada yang menarik dari hidupnya. Bangun pagi, melakukan aktivitas paginya, lalu kemudian dia akan keluar rumahnya, duduk di depan rumahnya, ada sebuah kursi kayu yang sudah reot begitu, tapi dia duduk di situ. Ngapain? Liatin orang lalu lalang. Sampai menunggu hari berlalu, dia baru masuk lagi, kemudian dia mungkin makan malam, dia IF saudara ya, jadi makannya malam doang. Dia makan, terus kemudian dia siap-siap untuk tidur. Setiap hari berlangsung seperti itu. Dan karena dia tidak punya keluarga, dia tidak punya kerabat, maka yang pasti tidak ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Tapi sampai satu hari saudara, tiba-tiba ada seorang petugas pos datang ke rumahnya mengantarkan sebuah surat untuk pria tua ini. Tentu saja ini menjadi satu peristiwa yang mengagetkan bagi pria tua ini. Siapa yang kirim surat? Gak punya kerabat dan selama ini gak pernah dapat surat. Waktu dia terima surat itu, dia melihat surat itu bukan sembarang surat, tapi itu adalah sebuah surat yang resmi. Ada stempelnya. Wah, waktu dia lihat itu dia semakin gemetar. Dia buka pelan-pelan dengan gemetar dan dia baca. Apa isi surat ini ya? Tumben-tumbennya saya dikasih surat resmi dari sebuah kantor. Biasanya kalau dapat surat seperti ini, isinya kalau enggak teguran, tagihan pajak dan lain-lainnya saudara ya, kita yang sebentar lagi akan ngurus pajak, pasti tidak menantikan surat cinta dari kantor pajak ya. Saudara pria tua ini berpikir, waktu dia buka, dia baca, tertulis tulisan yang simpel. Sebuah undangan bagi pria tua ini untuk datang ke kantor hukum yang ada di kota itu. Wah, dia mulai semakin panik. Kenapa aku dipanggil ke kantor hukum? Aku melakukan kejahatan apa? Aku melakukan kesalahan apa? Sejak hari itu dia gak bisa tidur dengan nyenyak sampai pada hari undangan itu harus dia penuhi. Maka berangkatlah pria tua ini berjalan menuju kantor hukum itu. Setelah dalam perjalanan kakinya melangkah dengan berat, oh tentu saja. Kepalanya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia mulai rewind hidupnya. Ini aku masih punya hutang sama siapa yang belum diberesin ya? Aku pernah ngelakuin kejahatan apa ya yang belum aku beresin ya? Ini siapa yang cari masalah denganku ya? Semua pertanyaan-pertanyaan itu terus berulang di dalam benak pria tua ini. Sampai dia tiba di kantor hukum itu. Sampai di kantor hukum itu dia disuruh duduk di ruang tunggu dan hari itu ruang tunggunya sepi. Gak ada siapa-siapa. Dan gak ada
musik yang diputar saudara, karena bayar royalti begitu ya. Jadi sunyi. Dan pria tua ini tidak punya HP. Kalau kita disuruh nunggu ya tinggal keluarin HP, scrolling begitu kan ya. Kalau dia enggak. Jadi dia terpaksa duduk diam. Semenit berlalu, 30 menit berlalu, 1 jam berlalu, masih belum ada tanda-tanda dia dipanggil. Sampai lebih dari 1 jam, akhirnya namanya dipanggil. Saya bisa bayangin apa yang dirasakan pria tua ini enggak? Kalau tadi dalam sunyi dia menunggu dengan tegang, mikir aduh kenapa ya. Begitu namanya dipanggil, itu nafasnya seakan tercekat saudara. Kayak berhenti bernafas. Dan jantung mulai semakin cepat berdebar. Masuklah dia ke kantor itu. Di kantor itu dia bertemu dengan seorang lawyer, seorang pengacara. Dan pengacara itu berkata kepada pria tua ini. Bertahun-tahun lalu ada orang yang menuliskan nama Bapak di dalam surat wasiatnya. Dan sekarang orang itu sudah meninggal, jadi saya menjalankan tugas saya untuk memberikan warisan orang itu kepada Bapak. Saudara, apa reaksi pria tua ini ketika mendengar itu? Langsung, hore. Enggak saudara, untung saja dia gak punya sakit jantung. Kalau enggak, seketika itu juga dia kena serangan jantung. Udah tadi tegang, ini tiba-tiba dikasih berita seperti itu, berita bahagia sih. Tapi dia gak ngerti, ini orang siapa? Kok bisa memberikan warisannya kepadaku? Dia berkata kepada pengacara itu, pengacara saya gak kenal orang itu siapa. Karena saya gak kenal, gak mungkin saya pernah buat baik sama orang itu. Jadi kenapa dia kasih warisannya buat saya? Pengacara itu berkata, saya tidak tahu. Tapi nama Bapak tertulis di surat wasiatnya dan saya hanya menjalankan tugas saya memberikan warisan itu. Singkat cerita pulanglah pria tua ini saudara. Kalau tadi dia pergi dengan langkah berat dan kepala penuh dengan pertanyaan. Sekarang dia pulang dengan langkah berat juga dan kepala tetap penuh dengan pertanyaan. Cuman bedanya sekarang saudara, kalau tadi dia berangkat dengan pertanyaan-pertanyaan ketakutan, aku salah apa, aku hutang sama siapa. Oh sekarang dia bertanya-tanya, kok bisa? Dia tidak pernah berjasa, dia tidak pernah meminta, dia bahkan tidak tahu siapa orang itu. Mungkin sekarang ada beberapa di antara saudara berharap itu terjadi pada saya gitu ya. Tapi ini hanya sebuah cerita saudara. Hidup pria tua itu berubah total. Dari yang kekurangan menjadi cukup. Dari cemas menjadi aman. Bukan karena siapa dirinya, bukan karena apa yang dia lakukan. Tetapi karena keputusan seseorang yang setia kepada janji. Saudara, perasaan pria tua ini digambarkan dengan sangat jelas di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. Datang dengan ketakutan, pulang dengan hidup yang baru. Mari saya ajak kita membuka bagian firman Tuhan ini dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kata Daud, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kata raja, tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah? Lalu kata Ziba kepada raja, masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya. Raja bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari tanah Makir bin Amiel di Lodebar. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, hamba Tuanku. Kata Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa.
Lalu Mefiboset sujud dan berkata, apalah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul, dan berkata kepadanya, semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mefiboset cucu tuanmu itu akan makan sehidangan dengan aku senantiasa. Ziba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kata Ziba kepada raja, hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Demikianlah Mefiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Ziba adalah hamba Mefiboset. Jadi Mefiboset tinggal di Yerusalem sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa. Adapun kedua kakinya timpang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan tentang kasih setia. Kasih yang lahir dari janji, kasih yang mengubah nasib hidup, kasih yang digenapi. Tadi saya sudah bacakan saudara bagian firman Tuhan ini, pasal yang ke-9 dibuka dengan sebuah pertanyaan dari Raja Daud. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Saudara, kalau pertanyaan ini ditanyakan di zaman kita sekarang, waktu kita mungkin ya misal di dalam arisan ibu-ibu ya, yang sudah usia lanjut, lalu kemudian di dalam obrolan tiba-tiba teringat dengan seorang teman yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, lalu kemudian mulai cerita-cerita dan ada yang bertanya, dari keluarga dia masih ada yang hidup enggak ya? Saudara, itu adalah sebuah pertanyaan, mungkin pengen tahu, pertanyaan yang mungkin diutarakan, dilontarkan untuk bisa menunjukkan perhatian kepada keluarga dari ibu ini mungkin. Tapi saudara, kalau kita mendapatkan pertanyaan ini di dalam konteks pada masa itu, apalagi kalau kita melihat sejarah relasi Daud dengan Saul, maka ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi, bukan sekedar pertanyaan pengen tahu masih ada orang yang hidup gak dari keluarga dia. Bukan sebuah pertanyaan yang pengen menunjukkan kasih kepada orang itu, bukan. Saudara kalau suka nonton film-film kerajaan, misal kerajaan-kerajaan Tiongkok saudara ya, saudara kau akan mendapati satu pola ketika raja itu menghukum seseorang. Atau ketika seorang raja baru naik lalu kemudian menggulingkan raja yang lama, biasanya apa yang dilakukan saudara? Semua keluarga dari raja yang lama itu pasti akan dihabisi. Akan dibunuh semua. Bukan hanya raja itu atau bukan hanya orang yang bersalah itu. Kenapa? Supaya tidak terjadi balas dendam setelah itu. Jadi semuanya dihabiskan. Maka ketika pertanyaan ini ditanyakan oleh Daud, raja yang baru naik, dan di dalam masa itu Raja Daud ini sedang menata pemerintahannya. Saudara, tentulah bawahannya ketika mendengar pertanyaan ini, yang timbul dalam benak mereka apa? Wah, ini Daud lagi mau bersih-bersih nih. Tapi Daud melanjutkan, dia bukan hanya bertanya masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul. Dia katakan, aku ingin menunjukkan kasih setia kepada dia. Saudara, tentu ini menjadi sebuah momen di mana anak buahnya itu, para bawahannya, pengikut-pengikutnya, pembantu-pembantunya itu, keheranan dan bertanya-tanya. Semua orang tahu di Israel, Saul dan Daud ini tidak punya relasi yang baik. Bukan karena Daud membenci Saul, tidak. Tapi karena Saul berulang-ulang kali mau membunuh Daud. Awalnya betul Saul itu suka dengan Daud. Apalagi ketika Daud itu mampu mengalahkan Goliat yang besar badannya, yang tinggi badannya hampir 3 meter. Tentara-tentara Israel gak ada yang berani. Tapi ini loh satu gembala yang masih muda bisa datang dan mengalahkan Goliat itu. Saul begitu terkesima dengan Daud. Tapi seiring berjalannya waktu saudara, kemenangan diraih oleh Daud. Dan mulai rakyat-rakyat itu menyanyikan pujian. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berpuluh-puluh ribu. Dan ini menyebabkan Saul itu mulai merasakan yang namanya iri hati, kepahitan.
dan kebencian. Sejak itu berulang kali Saul mau membunuh Daud. Bahkan ketika Saul tahu anak yang dia kasihi, yang seharusnya menjadi penerusnya, Yonatan, itu pengen memberikan tahta itu kepada Daud. Oh, Saul sangat marah, saudara. Bahkan dia pengen bunuh anaknya itu. Itu relasi Saul dan Daud. Maka waktu Saul berkata masih ada enggak keturunannya, Daud berkata masih ada enggak keturunannya Saul, aku ingin menunjukkan kasih kepadanya. Saudara, ini bukan berita yang biasa, tapi ini berita yang luar biasa bagi mereka. Maka dipanggillah Mefiboset, saudara. Saya membayangkan perasaan Mefiboset pasti jauh lebih tegang daripada pria tua yang saya ceritakan di awal tadi. Dengan jalan yang tertatih-tatih, Alkitab katakan Mefiboset itu dia kakinya timpang karena waktu kecil pengasuh waktu mendengar Yonatan dan Saul itu mati, maka dengan segera diambil Mefiboset mau dibawa lari, gak sengaja jatuh, akhirnya sampai besar kakinya timpang. Saya bayangkan hari itu ketika Mefiboset akhirnya harus pergi ke istana memenuhi panggilan dari Raja Daud. Dengan jalan tertatih-tatih, dengan kaki yang timpang itu dia datang sangat amat berat. Dan kepalanya dipenuhi hanya dengan satu hal, hari ini aku pasti mati. Saudara, Mefiboset itu datang menghadap Daud dengan ketakutan. Karena dia tahu siapa kakeknya. Dia tahu sejarah keluarganya. Dia tahu bagaimana biasanya kebiasaan sebuah rezim baru itu terhadap rezim yang lama. Dia tahu hidupnya akan berakhir. Dia tidak berdaya, dia tidak punya pelindung. Maka ketika dia datang menghadap, dia menghadap dengan sebuah kesiapan menerima hukuman. Namun apa yang dia temukan saudara di istana itu, ketika dia berhadapan dengan Raja Daud, dia tercengang. Raja Daud berkata, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Saudara, kata kasih di dalam bagian ini adalah sebuah kata Ibrani yang mungkin tidak asing bagi sebagian dari kita. Hesed. Hesed ini adalah sebuah kasih setia, kasih yang terikat perjanjian, kasih yang setia pada janji di hadapan Allah. Daud berkata bahwa ia akan menunjukkan kasih setia karena Yonatan. Ini adalah sebuah janji yang sedang dipenuhi oleh Daud, merujuk kepada perjanjian yang mereka pernah buat antara Daud dan Yonatan, tercatat di dalam 1 Samuel pasal 20. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam bagian itu. Saudara, antara janji itu dibuat dengan Daud memanggil Mefiboset, itu tuh sudah berlangsung 15 tahun. Waktu yang cukup panjang. Lama saudara, saya jalani 16 tahun juga rasanya lama. Jadi 15 tahun itu lama. Belum lagi saudara, Yonatan itu sudah mati, Mefiboset itu sudah besar, dan bahkan sekarang sudah punya anak. Situasi sudah berubah total. Tapi janji Daud tidak berubah. Kalau Daud mau cari alasan dan menganggap bahwa perjanjian itu sudah lama, gak ada gunanya lagi, bahkan mungkin Mefiboset juga gak tahu soal janji dia dengan papanya, dengan Yonatan itu, maka Daud bisa punya alasan untuk tidak memenuhi janji itu, untuk tidak menggenapi janji yang dia buat. Oh, dengan dia tidak menyentuh Mefiboset, biarin Mefiboset tetap tinggal di Lodebar itu, di tempat yang terpencil itu, setidaknya bisa dianggap dia memenuhi janjinya, bukan? Tapi saudara, Daud tidak berpikir seperti itu. Dia sadar bahwa perjanjian yang dia buat itu dia buat di hadapan Allah. Dan karena itulah maka Daud menyebut kasih setia dari Allah sendiri. Daud sadar hidupnya dia bisa jadi raja pada saat itu semua karena hesed Tuhan. Maka dia mau menyalurkan hesed itu kepada
Mephiboset. Saudara, waktu tidak membatalkan kasih setia itu. Keadaan tidak mengubahnya. Hesed itu tidak tergantung pada situasi. Dan hesed itu juga melampaui sekedar kewajiban. Saudara, tadi saya sudah sampaikan, kalaupun Daud memilih, tidak usah dia dipanggil Mephibosetnya, biarin dia tetap hidup di sana, nggak usah diganggu, nggak usah diapa-apain. Daud itu sudah bisa dianggap sebagai orang yang memenuhi janjinya, menggenapi janjinya. Kenapa? Karena kan janjinya kepada Yonatan adalah membiarkan keturunannya untuk hidup. Maka kalau Daud tidak memanggil Mephiboset, sudah. Ketika Daud memanggil Mephiboset sampai ke istananya, lalu Daud kemudian berkata, Mephiboset, aku sudah membuat janji dengan ayahmu, Yonatan. Maka sekarang jangan takut. Kamu hiduplah di dalam kebebasan, gak usah lagi sembunyi-sembunyi. Aku tidak akan mengejarmu, aku tidak akan menghukummu. Sekarang pulanglah kembali ke Lodebar. Saudara, itu pun sudah dianggap sebagai Daud menggenapi janjinya. Tapi Alkitab catat apa, saudara? Daud bukan hanya berkata kepada Mephiboset, jangan takut. Hidup di dalam kebebasan, tapi kemudian Daud juga mengembalikan tanah warisan milik Saul, musuhnya itu, kepada Mephiboset. Semua harta kekayaan milik Saul dulu diberikan kepada Mephiboset. Selesai sampai di situ, saudara? Enggak. Daud kemudian berkata juga, mulai hari ini engkau akan makan sehidangan dengan aku, satu meja. Saudara, ini bukan sekedar perkara soal makan, tapi ini adalah sebuah pengakuan dari Daud kepada Mephiboset. Ini anakku. Sejak hari itu, saudara, Mephiboset setiap hari makan bersama Daud sebagai salah satu dari anak raja. Bukan lagi orang buangan, bukan lagi orang yang hidup dalam ketakutan, bukan lagi orang yang miskin. Bukan lagi orang yang tidak punya pelindung. Bukan lagi musuh. Tapi sekarang dia menjadi anak raja. Dan bukan hanya melampaui sekedar kewajiban. Hesed itu diberikan kepada orang yang tidak layak. Saudara, waktu Daud memberitahu Mephiboset apa yang akan dia lakukan. Apa reaksi dari Mephiboset? Dia katakan kepada Daud, saudara, jawaban dari Mephiboset begini, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini? Saudara, ungkapan anjing mati dalam ucapan Mephiboset adalah bahasa kerendahan hati yang sangat kuat, khususnya dalam konteks dunia perjanjian lama. Pada budaya Israel kuno, saudara, anjing itu bukan hewan peliharaan. Anjing itu adalah hewan liar, pemakan bangkai, simbol kenajisan dan kehinaan. Maka ketika Mephiboset menyebut dirinya sebagai anjing, dia sedang menempatkan dirinya di posisi paling rendah secara sosial dan juga moral. Dan tidak sampai di situ, dia bahkan menambahkan kata mati. Dia katakan anjing mati. Saudara, kata mati ini bukan sekedar tentang kehinaan lagi, tapi tentang gak ada nilai, gak berguna, gak punya masa depan. Mephiboset sedang berkata kepada Daud bahwa dirinya bukan hanya tidak layak diberi kehormatan, bahkan dia tidak layak untuk hidup. Saudara, ucapan ini lahir dari kesadaran penuh bahwa dia tahu siapa dirinya di hadapan raja. Keturunan musuh, lumpuh, tidak berdaya, tidak punya hak. Saudara, kisah Mephiboset berhenti di meja hidangan Raja Daud. Tapi kisah kasih setia Allah itu terus berlanjut di dalam kehidupan kita. Bukankah kita semua juga adalah Mephiboset? Daud menunjukkan kasih setianya kepada Mephiboset. Dan itu hanyalah sekedar sebuah bayangan. Bayangan dari karya keselamatan yang jauh lebih besar. Daud menunjukkan kasih setia karena janji kepada Yonatan. Kristus datang karena janji Allah yang kekal.
Janji yang diucapkan bahkan sebelum dunia dijadikan. John Piper menggambarkan janji Allah ini sebagai sebuah sumpah hesed yang Allah buat dengan umatnya bukanlah transaksi, melainkan hubungan yang sangat mendalam. Ini adalah perjanjian yang dibuat antara Allah dan umatnya dan diibaratkan seperti sumpah pernikahan, bukan transaksi bisnis. Saudara, di dalam pernikahan Kristen, janji diucapkan di hadapan Tuhan. Setia bukan hanya saat muda, tetapi juga saat sakit, kekurangan, dan penderitaan. Dan janji itu tidak tergantung pada perasaan, tetapi pada kesetiaan. Saya berdoa berharap Bapak Ibu yang sudah menikah, bahkan sampai puluhan tahun tetap boleh menghidupi janji pernikahan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara, ini janji pernikahan ini menjadi sebuah gambaran dari janji kasih setia yang Allah berikan kepada umatnya. Hesed Allah itu nyata di dalam Kristus. Kita melihat hesed yang tidak dipengaruhi situasi manusia. Keadaan dunia saat Tuhan Yesus datang itu bukan keadaan yang siap menyambut Allah. Ada orang bertanya, kenapa ya Tuhan Yesus itu datang pada masa itu, enggak sebelum, enggak sesudah. Apakah masa itu orang-orangnya adalah orang-orang yang sampai pada satu taraf tertentu hidup mereka lebih baik daripada yang sebelum atau yang sesudahnya? Enggak, saudara. Tetap sama jahatnya. Dunia gelap, manusia memberontak, agama rusak, kekuasaan menindas. Tapi justru di tengah kondisi seperti inilah anak Allah datang. Salib berdiri bukan karena manusia membaik, tetapi karena Allah setia. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Itu hesed di dalam bentuk yang paling nyata. Di dalam Kristus kita juga melihat hesed yang melampaui sekedar kewajiban. Allah tidak hanya menghapus dan membayar dosa, hukuman dosa yang harus ditanggung oleh manusia. Ia melakukan lebih dari yang dituntut keadilan. Kristus bukan hanya mati, ia bangkit. Ia naik ke surga mencurahkan Roh Kudus, dia menjadikan kita anak-anak Allah. Bukan sekedar orang yang lolos dari hukuman. Seperti Mephiboset yang tidak hanya dibiarkan hidup, tetapi duduk di meja raja setiap hari. Demikianlah keselamatan di dalam Kristus. Ini adalah pemulihan relasi. Maka ketika kita bicara tentang penebusan Kristus di kayu salib, bukan sekedar bicara tentang memindahkan saudara dari neraka ke surga, tapi ini bicara tentang relasi kita dengan Allah yang dipulihkan. Ini bicara tentang Allah yang menjadikan musuhnya sekarang menjadi anak-anak Allah. Dan kepada kita yang tidak layak, tidak pantas. Saudara, berita Injil itu tidak dimulai dengan pertanyaan, apakah kamu pantas? Kalau kita pakai standar kita dalam hidup, seringkali kita melakukan kebaikan, menolong orang, itu selalu di dalam tataran satu syarat paling minimal adalah apakah orang itu pantas. Pantas ini bisa berarti orang itu sudah berbuat baik kepada saya, berjasa kepada saya, atau pantas ini dalam konteks orang itu memang betul-betul tidak berdaya, membutuhkan, maka dikatakan dia pantas untuk ditolong. Tapi semuanya itu adalah standar manusia. Standar Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah datang kepada umatnya lalu bertanya, apakah kamu pantas menerima anugerahku? Karena berita Injil itu selalu dimulai dengan satu pengakuan, aku tidak pantas. Saudara, inilah hesed Allah yang digenapi di dalam Kristus, bukan konsep, bukan teori, tetapi karya keselamatan yang mahal, personal, dan cukup. Saudara, hidup di dalam hesed Tuhan itu bukan hanya bicara tentang kita tahu kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Tapi ini bicara tentang kita mulai dengan cara kita memandang hidup kita sendiri. Setiap hari mari kita boleh melatih diri kita untuk tidak menilai kasih setia Tuhan itu dari situasi hidup kita. Di saat doa terasa kering, tetap datang kepada Tuhan. Di saat kita gagal dan jatuh dalam dosa, jangan lari darinya. Datang dengan jujur, akui, bertobat.
Percaya bahwa kesetiaan Allah tidak berubah karena keadaan hidupmu yang berubah. Hidup di dalam hesed Tuhan itu akan mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Mulailah dari yang paling dekat. Di tengah-tengah rumah kita, ketika kita memperlakukan pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Bahkan termasuk orang-orang yang bekerja di rumah kita. Di tengah lingkungan pekerjaan, di gereja, di masyarakat. Mari kita boleh menjadi orang yang menghidupi hesed itu bukan hanya memberi karena kewajiban. Tapi kita boleh memberi melampaui kewajiban itu. Terakhir, hidup di dalam hesed itu bicara tentang kita hidup dalam pengharapan yang tenang. Hesed Tuhan berarti hidup kita aman di tangannya. Kita tidak perlu membuktikan diri, kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan akan masa depan. Kita sudah diterima, kita sudah diundang, kita sudah menjadi anak. Dan dari tempat yang aman itu mari kita hidup setia. Bukan untuk mendapatkan kasih Allah, tetapi karena kita sudah hidup di dalam kasih Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang penyair penulis puisi Francis Thompson lahir pada tahun 1859 di Inggris. Dia lahir dari sebuah keluarga yang baik, keluarga Katolik yang cukup berada. Ayahnya seorang dokter sehingga secara materi hidup Francis ini tentu tidak kekurangan. Dan seperti kebanyakan orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya, maka papanya itu pengen sekali Francis itu sekolah jadi dokter juga. Tapi nyatanya saudara, Francis itu tidak suka dengan pendidikan medis. Dia gagal ujian berkali-kali sampai akhirnya dia meninggalkan rumah dan pergi ke London, sebuah kota yang cukup besar. Dan di sana mulailah hidupnya berubah 180 derajat. Dia tidak punya apa-apa. Dia mencoba apply pekerjaan, gak ada yang mau terima. Dan bahkan tidak jarang dia harus tidur di jalanan karena tidak ada tempat bagi dia untuk membaringkan diri. Bukan karena Tuhan tidak mengasihinya. Berulang kali Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menolongnya. Tapi Francis menolak. Sampai pada satu titik tertentu dia sudah tidak berdaya, gak punya apa-apa sama sekali. Dia mencoba untuk menulis puisi lagi. Lalu kemudian mencoba mengirim puisinya ke sebuah majalah Katolik. Dia tidak berharap kalau puisinya itu diterima. Di majalah Katolik yang bernama Mary England ini, puisinya dibaca oleh Wilfrid dan Alice Meynell. Mereka melihat sesuatu yang langka di dalam puisi itu. Maka mulailah mereka mencari Francis, mereka menemukannya lalu membawanya dan mulai menolong dia. Mulai membawa dia untuk kembali mengenal Tuhan. Tentu ini proses tidak mudah saudara, karena dia sudah kecanduan opium juga. Waktu yang sangat lama itu dia jalani. Sampai satu titik dia menuliskan sebuah puisi, The Hound of Heaven. Saudara nanti boleh cari puisi itu. Satu puisi yang mengisahkan tentang kasih Allah bagi orang-orang berdosa. Puisi ini bukan puisi tentang kisah pertobatan yang menyatakan seseorang itu layak. Ini adalah pengakuan seorang manusia yang terus lari dari Tuhan, gagal, jatuh, dan bersembunyi. Tetapi tidak pernah berhasil lolos dari kasih Tuhan yang mengejar. Dan dia berani memberikan judul The Hound of Heaven. Allah digambarkan bukan sebagai hakim yang mengejar untuk menghukum, tetapi sebagai pemburu kasih yang mengejar untuk menyelamatkan. Saudara, kasih setia Allah itu tidak dibatalkan oleh kegagalan manusia. Janji kasih Allah itu tidak ditentukan oleh situasi hidup kita. Ia melampaui kewajiban dan diberikan kepada orang yang tidak layak. Di dalam Kristus, janji itu digenapi dan musuh dijadikan anak. Itulah saya, itulah Anda, itulah kita. Mari kita boleh menundukkan diri kita di hadapan Allah kita. Kita mengambil waktu berdoa dan berbicara kepada Allah yang sudah menyatakan kasih setianya bagi kita.